Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Yang terhormat Ibu Riani Sukma Wijaya selaku dosen pembimbing mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Perkenalkan, saya Karnia selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi saat ini. Adapun topik di mana anggota kami yang beranggotakan Mutia Zalila BP 19110075, Karnia BP 19110076, Rani Silvia Irawan yang BP pertama yaitu bagian umum. 19110078, Tujuan studi sistem informasi akuntansi pada perusahaan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui gambaran jelas tentang sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh Coffee Shop Amanda Coffee. Selanjutnya untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Prodi 1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas. Selanjutnya itulah latar belakang perusahaan. Mamanda Coffee merupakan sebuah usaha mikro kecil menengah yang bergerak di bidang dagang di Kota Solo. UMKM ini didirikan oleh Nurul Ilmi. Awalnya pemilik dari usaha ini melihat peluang yang ada pada usaha coffee shop di mana saat itu belum banyaknya coffee shop di Kota Solo. Oleh karena itu, pemilik usaha ini mencoba membuka usaha coffee shop dengan nama Mamanda Coffee yang didirikan di Solok pada Desember 2018. Nama Mamanda Coffee ini sendiri diambil dari nama warung orang tua yaitu Mamanda. Awal berdiri, Mamanda Coffee hanya menjual minuman susu. Pada bulan Juli 2019, pemilik dari Mamanda Coffee ini sendiri berkesempatan masuk BLK Padang di bidang barista. Setelah 1 bulan di BLK Padang, pemilik dari Mamanda Coffee ini kembali ke Kota Solo untuk kembali mengembangkan usahanya dengan ilmu yang telah didapatkan di BLK Padang. Mamanda Coffee mengembangkan usaha dengan melakukan promosi di sosial media seperti Instagram, menggunakan jasa delivery dan mengadakan live musik setiap malam minggu. Berikut merupakan bagian organisasi dari coffee shop Mamanda Coffee. Bagian paling atas yaitu owner, di bawahnya bagian gudang, bagian keuangan, bagian marketing, di bawahnya head bar, head kitchen, dan di bawahnya ada barista dan kitchen. Berikut tugas-tugas dan tanggung jawab karyawan di Mamanda Coffee. Yang pertama yaitu owner. Pemilik memiliki kedudukan tertinggi dan membawai semua bagian dalam kegiatan usaha. Tugas dan tanggung jawab pemilik adalah sebagai berikut. Pertama itu bertanggung jawab atas usaha secara keseluruhan, memimpin dan mengawasi seluruh operasional usaha, menyusun perencanaan dan kebijakan usaha, melakukan evaluasi terhadap operasional usaha, membina seluruh pegawai untuk bekerja secara efektif dan efisien, dan memberikan keputusan akhir atas jalannya operasional usaha. Selanjutnya itu bagian keuangan. Adapun tugas dan tanggung jawab bagian keuangan di Mamanda Coffee adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjual setiap transaksi yang terjadi. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap keuangan secara menyeluruh. 3, melakukan pengawasan dan pengendalian kas. 4, menerima pembayaran dan pembeli. 5, membuat Selanjutnya itu bagian gudang. Bagian gudang bertanggung jawab atas kondisi gudang seperti kondisi bahan baku yang tersedia untuk digunakan sebagai bahan baku produksi. Tugas dan tanggung jawab bagian gudang adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengelola dan mencatat stok bahan baku dan pemakaian, melakukan pengadaan atau pembelian bahan baku di gudang. Selanjutnya itu bagian marketing. Adapun tugas dan tanggung jawab bagian marketing adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenalkan produk kepada masyarakat luas agar produk yang dimiliki bisa dikenal. Yang kedua, mencari informasi dari sebuah produk yang dibutuhkan oleh konsumen atau melakukan pengembangan produk yang sudah ada mengenai kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga, melakukan promosi di bidang apapun seperti sosial media. Selanjutnya itu bagian barista. Adapun tugas dan tanggung jawab bagian barista adalah menyajikan kopi yang enak dengan menggunakan metode manual maupun mesin, mengoperasikan dan merawat alat seduh seperti gelas, pour over, cone, dan mesin espresso. Ketiga, menjaga kebersihan meja bar dan area untuk pengunjung. Keempat, meracik minuman dan kopi untuk pelanggan yang tidak bisa minum kopi. Kelima, menyapa dan berkomunikasi dengan pelanggan secara ramah. Selanjutnya itu bagian dapur atau kitchen. Adapun tugas bagian kitchen adalah menyiapkan makanan pesanan pelanggan. Yang kedua, merawat dan mengoperasikan segala alat-alat dapur. Ketiga, menjaga kebersihan area dapur. Selanjutnya itu ada head bar dan head kitchen. Adapun tugas head bar atau head kitchen adalah bertanggung jawab atas proses operasional dan produksi bar,
mengawasi, melatih, dan memonitor kinerja dan operasional tim bawahannya. Berikut daftar karyawan di Memanda Coffee Shop, yaitu owner 1, bagian keuangan 2, bagian gudang 2, bagian marketing 3, barista 4, kitchen 2, head bar 1, head kitchen 1. Selanjutnya, daftar fasilitas komputer terkini yang tersedia dan penggunaannya. Yang pertama yaitu laptop, yang kedua tablet dengan menggunakan aplikasi Postly First. Selanjutnya, Memanda Coffee melakukan proses pesanan menggunakan tablet dengan aplikasi Postly First dan membuat laporan keuangan dengan menggunakan laptop atau komputer. Laporan yang dihasilkan saat ini adalah laporan penjualan tiap bulan dan menyerahkan hasil laporannya kepada owner. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Rani Silva Irawan. Kepada Rani, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi tentang analisis sistem informasi akuntansi. Yang pertama, siklus pemrosesan pendapatan dan penerimaan kas. Narasi pemrosesan pendapatan dan penerimaan kas. Berikut sistem informasi yang dilakukan oleh Memanda Coffee. Pertama, pelanggan akan melakukan pemesanan langsung ke bagian barista kasir. 2. Pelanggan memilih menu yang terdiri dari beberapa pilihan. 3. Jika stok menu tersedia, maka akan dilanjutkan ke pemesanan. Jika tidak tersedia, maka pelanggan kembali memilih menu yang lain. 4. Jika stok tersedia, maka bagian penjualan akan menginput pemesanan. 5. Setelah menginput pesanan, maka bagian penjualan akan melakukan transaksi penjualan. 6. Selanjutnya, pelanggan akan melakukan pembayaran sejumlah harga yang tertera. 7. Bagian penjualan akan menerima uang dan mengeluarkan 2 struk penjualan. 8. Lalu struk penjualan diberikan kepada pelanggan dan ke bagian keuangan sebagai bukti untuk membuat laporan keuangan. 9. Setelah melakukan pembayaran, maka pesanan akan diproses oleh barista bagian pembuatan. 10. Pesanan selesai dan diantar ke pelanggan. 11. Bagian keuangan menerima struk penjualan dan merekap bukti transaksi penjualan. 12. Selanjutnya, bagian keuangan akan mencatat pendapatan dan memasukkan ke penerimaan kas. 13. Selanjutnya, bagian keuangan akan membuat laporan keuangan. 14. Setelah laporan keuangan selesai, maka akan diserahkan ke bagian owner selaku pemilik usaha. Selanjutnya, DFD untuk pengolahan pendapatan dan penerimaan kas. Dimulai dari pelanggan melakukan pemesanan kepada bagian barista kasir, lalu barista kasir menginput pesanan, kemudian barista bagian pembuatan menyiapkan pesanan pelanggan, bagian keuangan menyiapkan laporan keuangan, dan laporan keuangan tersebut diberikan kepada owner. Selanjutnya, siklus pendapatan dan penerimaan kas. Di sini yang terlibat pelanggan, barista kasir, barista bagian pembuatan, bagian keuangan, dan owner. Dimulai dari pelanggan memilih menu, lalu jika stok ada, maka melakukan pesanan. Jika tidak, pelanggan akan memilih menu kembali. Pesanan tersebut diinput oleh barista kasir, kemudian melakukan transaksi pembayaran, lalu pelanggan melakukan pembayaran, barista kasir menerima uang dan mengeluarkan 2 struk pembayaran. Kemudian pesanan diproses, barista bagian pembuatan mempersiapkan pesanan selesai dan diantarkan. Kemudian struk pembayaran diberikan kepada bagian keuangan, lalu bagian keuangan menerima struk dan mereka penjualan, kemudian mencatat pendapatan dan pemasukan ke penerimaan kas. Lalu laporan keuangan diberikan kepada owner. Diagram proses bisnis siklus pendapatan dan penerimaan kas. Di sini yang terlibat yaitu pelanggan, barista kasir, barista bagian pembuatan, bagian keuangan, dan owner. Pelanggan melakukan pemesanan, kemudian barista kasir menginput pesanan, barista bagian pembuatan menyiapkan pesanan pelanggan, kemudian bagian keuangan menyiapkan laporan keuangan dan owner menerima laporan keuangan.
Kelemahan pengendalian internal pendapatan dan penerimaan kas. Pertama, lingkungan pengendalian atau kontrol environment. Masih ada beberapa karyawan yang bercanda dan mengobrol satu sama lain selama pekerjaan berlangsung. 2. Penilaian risiko. Adanya kerentanan kas terhadap pencurian. 2. Terjadinya kesalahan seperti salah input pesanan atau lupa input pesanan. 3. Informasi dan komunikasi. Data penjualan yang sudah terinput langsung tersambung ke bagian keuangan untuk dibuatkan jurnalnya. 4. Aktivitas pengendalian. Belum terpisahnya penanggung jawab pencatatan bagian penjualan dan penerimaan kas. 2. Belum terpisahnya penanggung jawab pencatatan bagian pembelian dengan pengeluaran kas. 3. Penyetoran hasil penjualan disetorkan ke bank oleh fungsi penyetoran ke bank sekaligus oleh fungsi penerimaan kas. 5. Pemantauan. Pemeriksaan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen telah dilakukan secara berkala. Owner telah menetapkan sanksi atas pelanggaran yang dibuat oleh karyawan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saran untuk memperbaiki kelemahan pengendalian internal pendapatan dan penerimaan kas. Pertama, ada teguran langsung dari owner atau head bar terkait karyawan yang bercanda dan mengobrol selama jam kerja berlangsung, dan memberikan sanksi yang tegas jika hal tersebut terus-menerus dilakukan. 2. Lebih berhati-hati dalam menginput pesanan. 3. Pengawasan kas yang lebih signifikan. 4. Melakukan pemisahan antara orang yang mencatat pengeluaran dan penerimaan kas agar tidak terjadi penyelewengan kas. 5. Menugaskan orang lain atau orang kepercayaan untuk menyetor uang ke bank. Baiklah, terima kasih kepada Rani Silveirawan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mutia Zalila. Kepada Mutia dipersilahkan. Selanjutnya materinya yaitu tentang siklus pemprosesan pembelian dan pengeluaran kas. Yang A yaitu narasi pemprosesan pembelian dan pengeluaran kas dibagi menjadi beberapa. Yang pertama bagian barista, yaitu ada head bar, mengecek stok bahan baku yang sudah menipis lalu merekap daftar bahan baku dan kebutuhan lainnya. Yang kedua, daftar tersebut diberikan kepada owner dan owner mengecek langsung ke bar. Ketiga, owner menyetujui ajukan head bar. Keempat, head bar mengirim daftar belanja kepada bagian keuangan. 5. Bagian keuangan menerima daftar belanja lalu memberikan uang. Bagian kitchen. Bagian kitchen yang pertama yaitu head kitchen mengecek stok bahan baku yang sudah menipis lalu merekap daftar bahan baku dan kebutuhan lainnya. Yang kedua, daftar tersebut diberikan kepada owner dan owner mengecek langsung ke dapur. Ketiga, owner menyetujui ajukan head kitchen. Selanjutnya, head kitchen mengirim daftar belanja kepada bagian keuangan, dan selanjutnya bagian keuangan menerima daftar belanja lalu memberikan uang. B. DFD untuk pengelolaan pembelian dan pengeluaran kas. Yang bisa kita lihat dari diagram di samping yaitu siklus pembelian dan pengeluaran kas terdiri dari ada beberapa. Yang pertama yaitu barista. Barista memberikan laporan stok bahan yang telah habis kepada head bar. Sebaliknya dengan head kitchen. Lalu mereka mengajukan kepada owner. Nanti owner akan menyetujui apa saja yang bahan yang telah kurang, dan owner melaporkan kepada bagian keuangan agar bagian keuangan memberikan uang untuk membeli bahan yang telah kosong. Selanjutnya, dokumen atau diagram alir sistem untuk pengelolaan pembelian dan pengeluaran kas. Siklus pembelian dan pengeluaran kas sama dengan diagram DFD untuk pengelolaan, dan diagram alir ini terdiri dari beberapa bagian yaitu head bar, barista, owner, bagian keuangan, dan head kitchen. Nah, pada bagian tersebut yaitu pada bagian head bar atau head kitchen, mereka akan merekap data apa saja bahan yang telah kosong, lalu mereka akan memberitahu kepada owner. Nanti owner akan menyetujuinya dan owner akan memberitahukan kepada bagian keuangan agar memberikan uang kepada head bar dan head kitchen untuk membeli bahan persediaan yang telah kosong. Bagian D yaitu diagram proses bisnis siklus pembelian dan pengeluaran kas. Pada diagram ini sama juga dengan kedua diagram di atas, yaitu siklus pembelian dan pengeluaran kas yang terdiri dari barista, head bar, head kitchen, owner, dan bagian keuangan. Nanti bagian head bar dan head kitchen akan mendapatkan informasi stok yang kosong dari barista ataupun bagian dapur. Nanti
Head bars dan head kitchen akan memberi owner barang yang apa saja yang kosong dan owner akan menyetujui barang yang akan dibeli, lalu owner memberikan kepada bagian keuangan agar memberikan uang untuk membeli bahan yang telah kosong. Bagian E yaitu kelemahan pengendalian internal pembelian dan pengeluaran kas. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Owner Mamanda Coffee selalu mengingatkan dan memberikan contoh kepada karyawan untuk bersikap sopan dan ramah kepada setiap konsumen. Kedua, penilaian resiko. Pemilik Mamanda Coffee sudah mengidentifikasi resiko seperti hal apa saja yang terjadi bencana alam. Tiga, aktivitas pengendalian. Terbagi dua, yaitu pengamanan terhadap dokumen penting yang masih kurang, dan kedua, pengamanan terhadap komputer yang masih kurang. Empat, informasi dan komunikasi. Yang pertama itu owner selalu memastikan setiap barang yang dilaporkan habis. Kedua, owner selalu menjaga komunikasi yang baik dengan bawahannya. Kelima, pemantauan terbagi dari dua. Owner telah melakukan pengecekan barang secara berkala dan owner telah menetapkan saksi bagi melakukan kecurangan. F, yaitu saran untuk memperbaiki kelemahan pengendalian internal pembelian dan pengeluaran kas. Yang pertama, melakukan pengamanan terhadap dokumen penting seperti menyimpan pada lemari yang terkunci. Kedua, pengamanan tersebut terhadap komputer dengan melakukan pemberian password. Terima kasih kepada Mutia Zalila. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Febri Sailmi. Kepada Febri Sailmi dipersilahkan. Siklus proses penggajian. Narasi pemrosesan penggajian. Proses penggajian pada Mamanda Coffee hampir sama halnya dengan UMKM pada umumnya. Dimulai dengan proses pendataan karyawan, kemudian bagian keuangan merekap absensi seluruh karyawan, selanjutnya perhitungan gaji seperti gaji pokok, bonus bulanan, dan lainnya. Setelah proses perhitungan selesai, bagian keuangan mencetak slip gaji setiap karyawan dan meminta persetujuan atau tanda tangan owner. Selanjutnya, gaji akan dibayarkan oleh owner beserta slip gaji karyawan. Ini di FD untuk pengolahan penggajian. Yang pertama, bagian keuangan akan memperhitungkan gaji, pendapatan karyawan, rekap absensi karyawan, bonus bulanan, serta mengecek slip gaji. Bagian keuangan ini akan melapor kepada sistem pengolahan penggajian. Selanjutnya, sistem pengolahan penggajian meminta persetujuan kepada owner. Setelah itu, owner baru membayar gaji beserta slip gaji karyawan. Dokumen atau diagram alir sistem untuk pengolahan penggajian. Yang pertama dimulai dari bagian keuangan melakukan pendataan karyawan, selanjutnya merekap absensi karyawan dan memperhitungkan gaji dan bonus bulanan karyawan. Bagian keuangan ini meminta persetujuan kepada owner untuk menerima perhitungan gaji. Setelah owner menyetujui, bagian keuangan mencetak slip gaji. Setelah itu akan diberikan kepada owner slip gaji. Setelah itu baru owner memberikan kepada karyawan, lalu slip gaji akan diterima oleh karyawan. Diagram proses bisnis siklus penggajian. Yang pertama, bagian keuangan mendata karyawan dan merekap absensi karyawan dan perhitungan gaji dan bonus bulanannya. Setelah itu, bagian keuangan meminta persetujuan owner. Setelah owner menyetujui, maka owner akan membayar gaji beserta slip gaji kepada karyawan. Kelemahan pengendalian internal penggajian. Ada 6 elemen pengendalian fisik. Yang pertama, lingkungan pengendalian, yaitu sudah cukupnya pemantauan owner terhadap kebijakan untuk merotasi perhitungan gaji yang keluar secara periodik. Yang kedua, penilaian risiko, yaitu belum terpisahnya penanggung jawab yang merekap data karyawan dengan penanggung jawab yang mengeluarkan gaji. Yang ketiga, aktivitas pengendalian, yaitu kurangnya pengendalian internal di bagian penggajian. Yang keempat, informasi dan komunikasi, yaitu owner selalu mempertahankan informasi dan komunikasi yang baik dengan bawahannya. Yang kelima, pemantauan. Owner selalu memantau proses penggajian agar tidak terjadi kecurangan. Owner telah menetapkan sanksi bagi karyawan yang berbuat curang. Saran untuk memperbaiki kelemahan pengendalian internal penggajian.
Yang pertama, memisahkan penanggung jawab yang merekap data karyawan dengan yang mengeluarkan gaji karyawan. Dan yang kedua, melakukan pengecekan yang lebih signifikan di bagian penggajian. Rancangan sistem akuntansi penggajian yang sesuai dengan pengendalian intern yang memadai. Jadi, berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi Mamanda Coffee sudah berjalan dengan baik. Yang pertama, Mamanda Coffee telah memanfaatkan perkembangan teknologi dan sistem informasi dengan menggunakan laptop untuk membuat laporan keuangan dan tablet untuk menginput pesanan. Yang kedua, Mamanda Coffee telah menetapkan sanksi yang tegas pada karyawan yang melakukan kecurangan. Yang ketiga, Mamanda Coffee masih perlu melakukan pemisahan tiap-tiap fungsi di bagian keuangan dan bagian gudang agar tidak terjadi penyelewengan. Yang keempat, Mamanda Coffee telah menjalin informasi dan komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan. Dan yang kelima, owner Mamanda Coffee masih perlu melakukan pengecekan yang signifikan secara berkala agar tidak terjadi penyelewengan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.